warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, nah insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar kimia bareng tentang lambang unsur atau atom. Nah pastinya adik-adik semua sudah belajar tentang teori perkembangan model atom. Nah karena untuk melanjutkan tentang lambang unsur atau atom ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu atom dan apa saja bagian-bagian dari atom dan bagaimana teori perkembangan model atomnya. Nah, di sini itu ada rumus X, kemudian ada A, ada Z. Nah, di mana X ini adalah lambang unsur atau atom. Kemudian ada Z, Z ini adalah nomor atom. Nah, pada dasarnya nomor atom ini adalah jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, kenapa? Karena di dalam suatu atom itu ada bagian yang lebih kecil dari atom, yaitu ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, proton itu muatannya adalah positif, kemudian elektron muatannya negatif, dan ada neutron yang tidak bermuatan atau netral. Artinya, agar suatu atom itu stabil, maka jumlah yang positif itu harus sama jumlahnya dengan yang negatif. Artinya di dalam suatu atom jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Nah, proton itu sendiri adalah partikel khas suatu atom. Artinya tiap atom akan mempunyai jumlah proton yang berbeda dengan atom yang lain. Contoh misalnya atom hidrogen itu mempunyai jumlah proton 1, maka tidak ada atom lain yang mempunyai jumlah proton 1 karena hanya dimiliki oleh unsur hidrogen, sehingga proton itu disebut dengan ciri khas dari suatu atom. Nah, selanjutnya jumlah proton ini disebut dengan nomor atom. Nah, selanjutnya ada A. A itu adalah nomor massa. Nah, artinya di dalam suatu atom itu ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Maka atom itu mempunyai massa. Nah, di mana massanya itu adalah jumlah proton ditambah neutron dan ditambah elektron. Namun, karena elektron ini massanya sangat kecil, sehingga massa elektron ini dapat diabaikan. Sehingga massa dari atom atau nomor massa itu adalah penjumlahan dari proton ditambah dengan neutron. Jadi massa proton ditambah dengan massa neutron, atau Z ditambah dengan N. Z ini adalah nomor atom, kemudian N ini adalah neutron. Nah, namun pada lambang unsur atau atom ini yang akan kita cari adalah proton, kemudian ada elektron dan ada neutron. Sehingga kalau kita ingin mencari neutronnya berapa, maka rumusnya adalah A dikurang dengan Z. Nah, selanjutnya kita akan melihat 3 buah contoh. Nah, di mana pada contoh nomor 1 itu tidak ada muatan, artinya dia pada keadaan dasar. Sedangkan pada nomor 2 dan nomor 3 itu mempunyai muatan. Ada yang muatannya min dan ada yang muatannya plus. Nah, kita akan melihat apa perbedaan dari ketiga contoh berikut. Nah, contoh pertama itu ada unsur S dengan nomor atomnya 16 dan nomor massanya 32. Nah, yang akan kita cari adalah proton, elektron, dan neutron. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa proton itu disebut juga dengan nomor atom, artinya jumlah proton sama dengan 16. Nah, setelah kita mengetahui proton, maka kita juga akan mengetahui elektron, di mana jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Maka jumlah elektronnya adalah 16. Nah, kemudian jumlah neutronnya adalah A dikurang dengan Z. Dikurang dengan Z. A ini adalah nomor massa, yaitu 32. Kemudian dikurang 16 sama dengan 16. Maka jumlah neutron di dalam unsur S adalah 16. Kita akan melihat apa perbedaan antara S yang tidak mempunyai muatan, kemudian yang S muatannya 2 min, dan juga Mg yang muatannya 2 plus. Nah,
es yang tidak bermuatan itu dia pada keadaan dasar. Nah, ketika esnya bermuatan baik 2-, kemudian Mg-nya 2+, maka di situ yang berubahnya adalah elektronnya, jumlah elektronnya. Nah, ketika elektronnya berkurang, maka dia melepaskan elektronnya sehingga dia berkurang. Tetapi ketika elektronnya bertambah, maka elektron dari unsur tersebut itu diserap dari elektron unsur yang lain. Nah, misalnya kita lihat contoh nomor 2. Nah, kita lihat terlebih dahulu proton. Nah, proton itu adalah ciri khas dari suatu atom. Artinya proton itu tidak akan berubah. Yang berubah itu hanyalah elektron. Maka protonnya itu adalah 16. Oke, untuk elektron, nah pada keadaan dasarnya adalah 16. Nah, tetapi karena di sini ada muatannya yaitu 2-, maka karena dia muatannya min, maka elektronnya bertambah. Nah, di mana elektron itu muatannya adalah min, maka karena di sini sudah ada 2-, maka elektronnya bertambah. Seberapa dia bertambah? Yaitu sejumlah muatannya. Sehingga elektronnya sama dengan 16 ditambah 2. 2 ini adalah jumlah elektron yang bertambah tadi. Sehingga elektronnya adalah 18. Nah, sedangkan untuk neutronnya itu sama seperti soal nomor 1, yaitu A kurang Z sama dengan 32 dikurang 16 sama dengan 16. Nah, kemudian contoh soal nomor 3. Di sini muatannya 2+. Sedangkan di soal nomor 2 muatannya 2-. Kalau 2-, maka elektronnya bertambah. Tetapi kalau muatannya plus, maka elektronnya berkurang. Nah, kita lihat terlebih dahulu proton. Nah, protonnya adalah 12 karena dia dilihat dari nomor atom. Nah, elektronnya kita tulis terlebih dahulu pada keadaan dasarnya, yaitu 12. Nah, karena di sini muatannya plus, artinya elektronnya berkurang. Seberapa jumlah elektron yang berkurang? Yaitu sejumlah muatannya. Maka di sini dikurang 2 sama dengan 10. Maka elektron dari Mg2+ adalah 10. Kemudian neutronnya A dikurang Z, yaitu 24 dikurang 12 sama dengan 12. Maka atom Mg2+ itu mempunyai proton 12, elektronnya 10 dan neutronnya 12. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai isotop, isobar, isoton dan isoelektron. Dan kita akan melihat apa itu isotop, isobar, isoton dan isoelektron. Nah, jadi pada teori model atom Dalton, Dalton menjelaskan bahwa unsur itu identik dengan unsurnya sendiri. Artinya unsur yang satu itu berbeda dengan unsur yang lain, baik dari masanya, kemudian dari beratnya, dari sifatnya dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata suatu unsur itu tidak identik. Nah, bisa jadi di dalam suatu unsur itu dia mempunyai sifat yang berbeda. Nah, kita akan melihat. Nah, yang pertama itu ada isotop. Nah, isotop itu adalah nomor atom yang sama, artinya kalau nomor atomnya sama, maka unsurnya sama. Nah, tetapi nomor masanya berbeda. Nah, kita akan melihat di dalam satu unsur atau di dalam satu atom itu masanya berbeda-beda. Nah, kita lihat contohnya adalah atom hidrogen, yaitu atom hidrogen mempunyai nomor atomnya 1, tapi masanya 1. Kemudian ada hidrogen yang nomor atomnya 1, masanya 2, dan ada satu lagi masanya 3. Kemudian ada lagi karbon. Karbon itu sama-sama mempunyai nomor atomnya 6, tetapi nomor masanya berbeda, ada 12, 13, dan 14. Nah, apa yang mempengaruhinya ini adalah jumlah neutronnya yang berbeda. Selanjutnya kita akan melihat tentang isobar. Nah, isobar adalah atom atau unsur yang berbeda sehingga nomor atomnya berbeda, tetapi nomor masanya sama.
Nah, di sini kita lihat contoh, ada K yaitu kalium dan ada Ar yaitu argon. Nah, di mana kalium dan argon ini adalah unsur yang berbeda sehingga nomor atomnya juga berbeda. K nomor atomnya 19 dan Ar nomor atomnya 20. Tetapi sama-sama mempunyai nomor massa yaitu 40 dan Ar juga 40. Nah, inilah yang dikatakan dengan isobar. Nah, selanjutnya ada isoton. Nah, isoton itu adalah nomor atom yang berbeda, neutronnya sama. Nah, kalau nomor atomnya berbeda, maka unsurnya juga berbeda. Nah, di sini kita ambil contoh adalah Mg dan Na. Mg ini adalah magnesium dan Na ini adalah natrium. Nah, di mana Mg ini mempunyai nomor atomnya 12 dan Na nomor atomnya 11. Tetapi Mg dan Na ini mempunyai neutronnya sama meskipun nomor atom dan nomor massanya berbeda. Nah, kita lihat Mg itu mempunyai jumlah neutronnya sama dengan jumlah nomor massa dikurang nomor atom sehingga 24 dikurang 12 adalah 12. Dan di sini neutronnya adalah 23 dikurang 11 yaitu 12. Nah, jadi Mg dan Na ini sama-sama mempunyai neutronnya 12 dan disebut dengan isoton. Dan yang terakhir itu ada yang namanya isoelektron. Nah, isoelektron ini itu mempunyai nomor atom yang berbeda tetapi elektronnya sama. Nah, kalau misalnya nomor atomnya berbeda, maka unsurnya juga berbeda. Nah, di sini kita akan mengambil contoh, ada oksigen, ada fluorin, ada neon. Di mana oksigen ini mempunyai nomor atom 8, kemudian F9, kemudian Ne 10. Nah, kemudian elektronnya sama. Nah, apa yang menyebabkan elektronnya sama? Itu dikarenakan ada unsur yang mempunyai muatan. Nah, di sini oksigen dan fluorin itu sama-sama mempunyai muatan, sedangkan neon itu tidak mempunyai muatan. Nah, kita lihat elektron dari si oksigen. Nah, kalau misalnya pada keadaan dasar dan dia tidak bermuatan, maka elektron itu sama dengan proton, yaitu sama dengan nomor atom. Maka oksigennya adalah elektron dan oksigen adalah 8. Tetapi karena di sini ada muatannya 2-, maka elektronnya bertambah, yaitu bertambah 2. Maka elektronnya adalah 10, yaitu 8 ditambah dengan 2. Nah, di sini pada fluorin itu sama juga. Kalau pada keadaan dasar maka elektronnya adalah 9. Tetapi karena ini mempunyai muatan, maka elektronnya adalah 10. Dan neon itu mempunyai elektronnya 10, yaitu sama dengan nomor atom. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai muatan. Artinya tidak ada elektron yang lepas sehingga elektronnya berkurang dan tidak ada elektron yang diserap sehingga elektronnya bertambah. Maka elektronnya tetap 10.